Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about
Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program Voice of Victory. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk berani menjadi teladan. Seperti yang kita tahu bahwa contoh dan teladan terbaik dalam hidup ini adalah melalui hidup Yesus Kristus sendiri. Dia berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Melalui perbuatannya di dunia, banyak mujizat telah dilakukan oleh Yesus. Dan tahukah Anda beberapa di antaranya Yesus berseru untuk tidak memberitahukannya kepada orang banyak. Kita belajar dalam Matius pasal yang ke-8. Di sana disebutkan bahwa Tuhan menyembuhkan orang kusta. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, aku bisa tahir. Dan Tuhan bilang, aku mau. Setelah orang itu sembuh, Tuhan justru berkata untuk jangan sampaikan atau ceritakan ini kepada orang-orang, tapi pulanglah dan jadi berkat. Kata-kata di sana luar biasa. Kalau hari ini orang itu pengennya cepatnya viral aja, pengennya cepatnya terkenal aja. Teladan dan contoh bukan bicara tentang famous. Teladan dan contoh bicara tentang dampak yang signifikan buat kehidupan orang lain. Itu yang kita pelajari di dalam Lukas 8 juga, di mana Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Dia berkata bangkit. Dan yang bikin surprise adalah Tuhan Yesus tidak sebarkan, ceritakan kepada orang lain. Dan kalau itu hari ini dilakukan, Tuhan Yesus sudah most viral, sudah pasti yang paling viral di antara semuanya. Karena itu hal yang sangat amazing untuk dilakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan ceritakan kepada yang lain. Bukan itu maksud Tuhan. Yang Yesus kerjakan adalah kehendak Bapa. Bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk motivasinya, bukan untuk supaya dia terkenal dan sebagainya. Nggak ada dampak untuk itu semua. Dan di Matius 12 kita bisa lihat juga di mana ketika Yesus berbicara, banyak orang berbondong-bondong datang dan Tuhan melakukan mujizat. Semuanya disembuhkan. Saya pernah datang ke KKR yang hebat besar. Tidak semua orang datang ke sana itu sembuh. Saya masih lihat ada beberapa yang sakit. Tapi Yesus yang datang padanya, semua orang sembuh. Matius 12 ayat 15 dan 16b saya akan bacakan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. 16, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Di keep di silent, bukan untuk disebarluaskan. Dan sekali lagi, untuk apa kita jadi teladan? Bukankah untuk jadi terang dunia? Betul, saya percaya itu terjadi. Tapi yang paling pertama adalah dampak yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan pertanyaannya seperti ini, kalau kita flashback ke belakang, dari mana sifat dan keagungan Yesus yang besar ini? Saya percaya bahwa keluarga Yesus yang kecil itu, yaitu Yusuf dan Maria, turut andil dalam pembentukan karakter Yesus. Ya, Yesus adalah Allah sendiri 100%, tapi saya percaya juga bahwa kehidupan Yesus dan Maria berdampak dalam kehidupannya Yesus sendiri. Dan yang kita ketahui tidak banyak catatan tentang Yusuf. Di sana disebutkan Yusuf adalah ayah dari Yesus, tapi sekali disebut dampaknya luar biasa. Kita belajar di Matius 1 ayat 19 dikatakan bahwa Yusuf itu adalah orang yang tulus hati. Bahasa Inggris terjemahannya itu just and righteous atau adil dan benar orangnya. Ketika dia mengetahui bahwa Maria hamil duluan, ya ini mereka bertunangan ya, dan di rahimnya itu ada Roh Kudus gitu ya. Itu kalau di zaman sekarang mungkin tidak ada pasangan yang bisa tahan itu dan mereka akan sorry, kamu pasti cheating, kamu pasti selingkuh dan mereka bisa. Enggak, Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Sebab kalau itu diekspos di depan banyak orang, pasti banyak orang akan datang dan menghakimi Maria. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf lakukan adalah ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi kenapa tidak dilakukan? Sekali lagi karena Yusuf adalah orang benar. Yusuf bergaul dengan Tuhan. Malaikat Tuhan turun sendiri dan berkata bahwa jangan tinggalkan Maria, nikahi dia, anak yang kau kandung akan menjadi penyelamat dunia atau Mesias. Kau akan menamai dia Yesus. Dan akhirnya dinikahi. Di dalam perjalanan pernikahan itu, Yusuf tidak menyentuh Maria selama 9 bulan penuh. Padahal mereka sudah menikah ya. 9 bulan tidak menyentuh sama sekali. Pengendalian diri yang sangat luar biasa dimiliki oleh Yusuf. Tidak banyak ayat disebutkan setelah itu dan kita lihat bahwa dampaknya luar biasa. Saya percaya bahwa Yesus lahir dengan keadaan yang sederhana, lahir di kandang dan sebagainya, tapi tetap keluarga bagi Tuhan adalah hal yang sangat penting. Kita di sini belajar bahwa hal yang paling penting atau menjadi contoh dan teladan itu dimulai dari rumah sendiri, dimulai dari keluarga Anda sendiri. Itu yang paling pertama dan itu yang paling utama. Banyak orang di luar sana keluar dan berkata bahwa saya viral, saya perkataannya mungkin dia motivator terkenal, perkataannya luar biasa hebat, tapi di rumah nggak bisa dicontoh, di rumah nggak bisa diteladan. Semua dimulai dari rumah, semua dimulai dari tempat yang paling kecil. Bagaimana pendapat
orang lain tentang diri kita itu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana pendapat pasangan hidup kita, bagaimana pendapat anak-anak kita, bagaimana pendapat orang tua kita tentang kita. Dan inilah yang seringkali jarang untuk kita sebutkan. Yang penting viral, yang penting jadi dampak di luar, tapi di rumah hidupnya berantakan. Tidak demikian dengan Yesus. Dia punya keluarga Maria, orang yang kudus, yang benar juga. Yusuf juga orang yang tulus hati, disebut just and righteous. Oleh karena itu dampak dalam kehidupan mereka yang 30 tahun Yesus bersama dengan mereka, saya percaya itu turut membentuk karakter seorang Yesus. Karena buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Dan ini yang kita tahu juga bahwa mungkin secara fisik kehadiran mereka tidak terlalu signifikan, tapi saya percaya ada spirit yang ditransfer juga. Ada pengajaran-pengajaran Yesus juga belajar selama hidupnya kepada Yusuf dan Maria. Selama 30 tahun Yesus taat kepada Yusuf dan Maria sebagai anak yang baik. Kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Kalau Anda, posisi Anda sebagai anak sekarang, Anda nggak bisa milih siapa orang tua Anda. Jadilah anak yang baik. Dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam teladanmu. Tapi jika engkau hari ini adalah orang tua, kok seorang ayah, kok seorang ibu, jadilah keluarga, mulailah buat keluarga yang baik. Mulailah dengan anak-anakmu sendiri, mulailah dengan pasanganmu sendiri. Mungkin suatu saat Anda bisa coba random ya nih, acak. Untuk saling menulis satu dan yang lain, bikin surat letter atau hal apa yang perlu dikoreksi dalam kehidupan papa, hal apa yang perlu dikoreksi dalam kehidupan mama, hal apa yang perlu dikoreksi dalam kehidupan anak-anak Anda. Tulis dan saling berbagi, Anda akan terkejut dengan hasilnya. Saya pernah lakukan ini dalam pelayanan remaja juga, rekan-rekan saya. Bagaimana anak-anak mengungkapkan isi hatinya. Banyak di antara mereka yang protes, kenapa begini dan sebagainya. Dan ternyata komunikasi di dalam keluarga tidak sebaik yang kita lihat di luar. Menjadi teladan artinya utuh dan dimulai dari dalam. Kenapa ini penting? Karena ketika Anda menjadi teladan, Anda menjadi terang dunia. Ketika Anda tidak menjadi teladan, Anda menjadi batu sandungan buat orang lain. Anda bayangkan di dalam sebuah ruangan ada lampu, tentu itu hal yang paling utama. Terang itu hal yang paling dicari pertama ketika orang masuk ke dalam sebuah ruangan, baik untuk masuk ataupun keluar ke tempat yang lainnya. Dan jika lampu itu tidak bisa diandalkan atau redup, justru kita jadi batu sandungan buat orang lain. Contohnya adalah menjadi teladan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya berharap melalui pelajaran ini kita bisa belajar seperti Yesus yang humble dan belajar juga seperti Yusuf yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Bukan hanya di depan publik, dalam rumahnya pun dia diakui sebagai orang yang benar dan adil. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, buat segala yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menciptakan kami dengan purpose tertentu. Tuhan menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Dan ajar kami Tuhan bukan cuma bisa show off di luar, tapi juga jadi teladan yang benar di dalam. Orang tua kami, anak-anak kami, dan keluarga sanak saudara kami diberkati karena kehadiran kami Tuhan. Bukan perkataan yang menjatuhkan, tapi perkataan yang menumbuhkan sukacita, menyemangati mereka yang lemah dan menguatkan mereka yang terluka. Biar melalui hidup kami Tuhan, keluarga kami diselamatkan. Seperti kata firman, satu orang percaya seisi rumahnya akan diselamatkan. Kami pegang itu janji-Mu Tuhan, dan kami mulai dari rumah kami yang kecil, kami mulai dari keluarga kami, sehingga saat kami bisa jadi dampak dan jawaban bagi keluarga kami juga bisa jadi dampak dan jawaban buat bangsa ini. Kami ucap syukur, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, ya Roh Kudus yang tuntun dan perbaiki kami setiap hari, agar apa yang kami hidupi, apa yang kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.